Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di Modpack Kai Factory 3. Yes, kita akhirnya kembali lagi di Modpack ini. Dan untuk episode kali ini, kita mungkin agak off dulu dari achievement. Enggak sih, kita ada lanjut achievement sih beberapa. Cuman kita lebih fokus ke meningkatkan kualitas hidup saja, quality of life di sini. Jadi intinya karena kedepannya kita bakal butuh banyak sekali resource dan crafting mungkin. Jadi kita bakalan coba untuk ya mempersiapkan diri dulu lah ya. Jadi langsung saja kita mulai modpacknya. Oke, jadi mungkin nggak terlalu banyak perubahan di sini di sekarang ini. Ada shipping yang udah aku hilangin karena resource-nya ada cukup banyak ya. Jadi aku pikir aku nggak akan butuh sebanyak ini sih progress nya. Jadi kemudian aku juga ningkatin beberapa blok lah ya untuk emerald, diamond, lapis juga karena di sini aku udah bikin lapis chicken dan juga aku lagi progress ke coal ya, ke coal chicken. Bikin aku males dari ke extract coba ini. Oh, kayaknya aku salah taruh deh. Jadi sebenarnya yang bikin aku agak tersedak sama chicken ini kan sebelumnya aku bilang mau bikin diamond chicken, tapi sebenarnya yang masalah dari chicken ini, bentar ya. Untuk bisa dapetin diamond chicken, dia butuh yang namanya ada quad chicken yang dia sayangnya nggak bisa di craft ya. Aku udah klik kiri beberapa kali dia nggak muncul. Yang artinya dia cuma bisa spawn di nether. Sedangkan ya aku udah coba clean nether dan nggak nemu. Padahal harusnya mungkin di nether portrait pun juga bakal nge-spawn. Cuman entah kenapa nggak mau nge-spawn dia. Jadi ya mau gak mau aku terpaksa harus nunda dulu sampai nggak tahu ya apakah kayaknya terpaksa harus ku cut dari chicken ini. Terpaksa aku cuman pakai mythical agriculture doang sih. Kalau gitu kita mungkin bakal butuh lebih banyak garden clothes gitu. Kita bikin berjejer. Kemudian ini juga perlu ku bikin berjejer karena ini proses cheatnya pun juga lama banget lagi ini. Nggak bisa dipercepat masalahnya dia. Oke. Kemudian kalian juga melihat nih beberapa mesin sudah aku kasih sesuatu. Jadi mungkin ada beberapa yang baru. Jadi ini yang akan kita bahas ya di episode ini. Tapi mungkin sebelum itu kita bakal coba lihat quest kita. Sebelumnya kita ngebahas tentang environmental tax, mod yang mod yang environmental friendly atau ramah lingkungan. Nah, selanjutnya sini ada Age of Enchantment atau era peningkatan. Ya, intinya era di mana kita meningkatkan ya bermacam-macam hal di sini. Misalnya di sini ada level up Tinker Tools or Weapon, kemudian add a Diamond Hammer, dan ya bla 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 sih, nggak terlalu ini. Nah, level up Tinker Tools or Weapon ini sudah karena mungkin kalian nggak ngelihat apa progresnya sih, cuman di ini Obsidian Broadsword ini sebenarnya level yang paling awal itu bukan expert ya. Ini expert setelah aku ya ngabisin mob pakai pedang ini. Jadi dia sudah sampai ke level expert dan dia bisa lebih naik lagi kalau EP-nya itu sampai 8.000. Jadi intinya kita sebenarnya sudah level up, cuman memang belum maksimal saja. Jadi kita centang saja karena dia cuma minta level up doang sih. Kemudian add a diamond hammer to a tinker pickaxe to obtain the matching modifier. Coba kita cek yang namanya material NU mana kamu bukunya. Sini ada nggak ya tulis matching modifier? Nggak ada di sini ya. Aku aplikasikan karena memang ini spesial dari modpack-nya ini, jadi mungkin nggak akan tertulis di sana. Padahal kalau misalkan mungkin kalian pernah nonton yang main modpack yang lebih baru, harusnya sudah muncul di buku itu. Oke, jadi coba kita cek. Katanya kita tinggal taruh ini di sini. Ya muncul attack-nya bertambah. Oh, attack-nya bertambah 6
6 jadi 5 jadi 6, kemudian durability-nya jadi nambah 500, dan ada smashing, breaking things to smaller things. Yang intinya ya pakai atribut dari hammer ini sebenarnya. Oke, untuk sebenarnya itu nggak terlalu berguna sih, tapi mungkin nggak masalah kita taruh saja di sini. Karena mungkin kita nggak bakalan butuh banyak-banyak smashing lagi sekarang, udah ada mesinnya. Jadi ya kita ambil aja, nggak masalah. Lumayan sih durability-nya ditambahin gitu. Dan harusnya kalau misalkan di di blok juga nggak masalah sih ya. Nggak bakal hancur juga. Oke, jadi kita centang aja. Kemudian craft the highest tier of unbreakable builder wand. Nah, kita tahu builder wand ini kita udah pernah pakai. Jadi intinya dia dipakai untuk ngebangun-bangun. Nah, ada yang paling tinggi itu namanya unbreakable wand, yang sesuai dengan namanya dia nggak akan hancur. Kita bisa pakai dia untuk ngebangun ya bangunan Minecraft sampai dari ujung batas sampai ujung batas kita pakai itu wand juga nggak akan hancur. Tapi dia ada levelnya. Jadi kalian ngelihat ada 3 di sini. Nah, 3 ini bedanya cuma di mak bloknya doang. Jadi ini maksimal 4000, 8000 sama 16000. Yang intinya dia bisa ditingkatkan dengan menggabungkan tier yang di bawahnya. Jadi 4000 jadi 8000 dan 8000 jadi 16000. Dan untuk bisa crafting tier paling rendah kita butuh nether star. Jadi kalau misalkan mau bikin yang paling tinggi kita butuh kira-kira 4 nether star. Oh ya, di ngomong-ngomong tentang nether star, di episode sebelumnya aku pernah bilang aku pengen bikin yang namanya Widow Farm, tapi setelah aku ngeliat ya caranya gimana, ya aku sekaligus juga ngetes. Rupanya ya sebenarnya bisa sih kita bikin sekarang, cuman kita kekurangan satu komponen, yaitu komponen untuk ngehabisin withernya itu. Jadi kalau misalkan kita ngehabisin mob ya, kita ada yang namanya mob grinder, mob matcher yang di belakang kalian. Kalian mungkin nggak kelihatan karena ini gelap ya. Atau pipe, tapi pipe ya nggak mungkin wither bisa kena gitu kan. Tapi masalah dari wither tuh satu, dia kan bisa meledak-ledak ya. Bisa ya meledakkan bangunan, bahkan obsidian pun ditembus sama dia. Jadi kita butuh blok yang bisa menghabisi dia, wither, tapi juga nggak akan hancur sama ledakannya wither. Dan hanya ada satu yang bisa melakukan itu setelah aku lihat-lihat. Tapi untuk masuk ke sana kita perlu masuk ke mod yang lebih advance. Jadi ya daripada mungkin kita buru-buru ke mod itu, karena sebenarnya belum waktunya juga aku ngebahas mod itu sebenarnya. Jadi ya kita bakal progres ke yang lain dulu. Itu bisa ditunda dulu. Jadi ini terpaksa akan kutunda dulu ya. Bersabar. Nanti kita akan sampai kok ke Wither Farm nanti ya. Jadi ya kita lanjut aja ke mod-mod yang lebih lebih mid tier lah, atau yang lebih untuk sekarang ini game mid tier ya, atau udah di pertengahan jalan gitu ya istilahnya. Kita bahas mod-mod yang di saat ini deh. Oke. Sekarang masuk ke Create and Unbreakable Tinker Tool. Nah, ini bukan hanya mod bisa di unbreakable, Tinker Tool juga bisa di unbreakable. Coba. Kayaknya sini nggak ditulis. Kalau kalian ke material NU dia nggak ditulis. Ada yang namanya unbreakable, itu nggak ada. Tapi ada modifier yang intinya tuh mirip unbreaking ya. Dia bisa dia memiliki presentasi weapon atau toolsnya itu tidak terpakai. Ada probabilitasnya. Aku kurang tahu apakah unbreaking 3 itu berapa persen. Tapi di modifier ini yang bisa melakukan itu mirip dengan unbreaking itu adalah reinforce. Adding reinforced plate to the tool with seem to with its durability make it stronger. Yang intinya dia ada chance untuk tidak memakai durability-nya. Yang artinya kita bisa kita bisa buat dia susah hancur istilahnya ya. Oke.
Coba kita lihat import modifiernya dulu. Di import ini ya, import modifier. Nggak susah itu, cukup pakai Obsidian sama plate cache-nya ya. Pakai cache apa aja bisa. Bahkan yang kosong pun juga bisa. Jadi sini masih ada sisa 6 aluminium brush yang materi yang untuk ngebikin cache-nya. Jadi ya aku bakal langsung pakai aja kalau gitu. Jangan pakai yang ini ya, karena ini masih kepake seharusnya. Meskipun sebenarnya materi ini udah agak ketinggalan zaman sih. Kita sekarang pakainya itu mesin-mesin, bukan pakai ini lagi. Ini kalau bilang mesin sih enggak ya, karena ini lebih ke pembakar sih. Oke, coba kita. Ini aku juga udah punya lumayan banyak obsidian. Udah aku kumpulin coba di sistem ini 200 lumayan. Dan kita langsung aja bikin. Yap, seingatku 5 ya. Coba kita cek modifier. Ya, jadi intinya kalau misalkan kita pakai import nih, karena dia kan multiple level ya. Jadi ada beberapa level. Kalau misalkan kita pakai dia berulang, ada sampai ke titik tertinggi dia sudah unbreakable. Jadi nggak akan hancur. Ya, nggak akan hancur lagi, gitu ya. Nah, tapi ini masalahnya modifier cuma 2. Ini modifier 5, tapi mungkin aku bakalan pakai dia untuk yang lain sih modifiernya. Dia udah kita tunda dulu aja. Maksudnya nggak pakai yang float ya, pakai yang lain. Kalau nggak salah ada material yang bisa nambahin modifier. Yang seingatku ada ini, paper. Coba, paper, more wood, more modifier, it only logical. Yang intinya ya dia bisa ngasih kita tambahan modifier. Ada 2 cara kalau mau pakai. Yang pertama pakai ini, atau enggak ya kita mining sampai bokek gitu ya, sama ngenting sampai EP-nya gede, sampai EP-nya itu dapat ya makin tinggi sampai modifiernya udah 5 gitu ya. Tapi mungkin kita coba cara yang itu deh. Pakai paper, coba kita bikin kalau gitu. Ini kayak terus dari kalau kalian ingat untuk bikin green dye. Bentar ya. Oke, kutipan dulu. Nah, ini cukup sih harusnya nih. Tapi ya untuk jaga-jaga aja deh. Coba. Ini udah malam, kita tidur dulu. Paper ya, kita coba dulu deh ya. Kita bikin PS-nya. Bukan yang ini. Ini. Oh wow, satu cuman kita 0,025. Oke, kita butuh lumayan banyak paper kalau gitu. Ini ada recipe lain nggak ya? Pakai rice itu. Oh bentar, aku kayaknya pernah nggak ding. Oke. Pakai rice kayak nggak ada alternatif resepnya deh. Ada pada plum. Ya, jadi nggak ada resep alternatifnya sih. Apakah kita pakai cara ya kita nungguin aja pakai net ya nih. Kalau kalian ingat, kita bukan pakai net ya, cuma dibalik doang hurufnya. Kita mungkin butuh 12. Kita cek ya. Ini kita cek aja nih, apakah berhasil atau enggak. Nah, belum ku tes juga. Oke, 12. Ini 15 lah, coba. Karena mungkin bakal kita pakai lagi untuk yang lain-lain gitu. Oke, writable. Dia bisa nambahin modifier ya. Ini aku kurang tahu apakah harusnya bisa di tag ya, coba. Kita ini terus kita bikin yang ini ya untuk papernya. Kita butuh lagi. Oke. Ini full paper ya. Full kertas. Dan ya dia besar 5 modifiernya. Kalau yang original kalau salah 2 ya. 3 ring kayaknya. Tapi ini 5. Oke. Boleh lah. 5 harusnya cukup. Coba kita cek. Kita ambil ya.
Kita coba masukin modifier-nya. Ini nanti bakal ku taruh di storage saja. Kita masukin di sini. Dan ya ini udah langsung kelihatan nih, reinforce 20%. Yang artinya ya ada kemungkinan 20% dia nggak ngambil durability-nya. Durability cuma 8. 8 main impede 0,5 ya, sampah bener. Kalian ngelihatnya ya. Udah jelas. Oh, ini wearable-nya cuma 2 ya. Mungkin aku bisa ngasih obsidian coba. Biar nggak sampah-sampah banget gitu. Kita ambil 2 mungkin. Coba ya. Kita ambil. Oh, nggak bisa sayangnya. Berarti cuman aku kan cuman bagian, kalau nggak atas ya bawah, penghubungnya antara yang ini penghubungnya atau sticknya. Oke lah kalau gitu, kita masukin aja kalian, karena gampang kok nanti ditaruhnya, tinggal ditimpa aja bisa. Oke, ini 20%. Nah bener 40%, jadi nambah 20% tiap ininya, dan otomatis berarti kita butuh cukup 5 saja, kita dapatin di 5 yang artinya unbreakable. Kita ya punya unbreakable tinker tool. Ini dia, yang artinya dia nggak akan bisa hancur ya. Tapi karena ini paper, ini iya lambat banget timbangnya ini. Tapi oke, mungkin bakalan ku atur-atur lah gimana nya. Tapi kayaknya nggak bakal ku butuhin sih ini. Kita pakai ini aja juga masalah sebenarnya. Oke, coba kita cek achievement yang lain. Ini udah cukup lama mungkin ya. Ya udah bentar aja. Satu aja sih. Craft a melee tinker weapon that does 20 damage or more. Kita suruh bikin tinker weapon yang bisa ngasih 20 damage ke atas ya. Wow, 20 damage itu udah hampir nge-one hit zombie sebenarnya. Ini udah penuh rupanya. Ya, nggak masalah sih. Kita ambil satu aja deh. Karena ini kalau misalkan ini akan awalnya 1024 yang masing-masing itu diamond, 4 diamond itu berarti ya kalau 3 cuma 768, dan kalau misalkan dia di bawah, isinya di bawah, dia bisa kita ambil salah satunya ya. Jadi sistemnya seperti itu. Kalian ngerti lah ya. Oke. Tadi kita minta deal 20 damage or more. Oke. Mungkin kalian pernah bertanya, kira-kira weapon atau materi apa sih yang paling kuat di Tinker Construct ya? Kalau kalian ingat, ini harusnya udah aku upgrade ya. Aku udah lama banget gak nge-upgrade ini. Mungkin aku nggak akan pakai yang ini sih, karena ini kan yang kecil-kecilnya ya. Ada yang lebih besar. Kita butuh shear bridge sih tapi. Ini tempat ada. Ini 3. Udah itu aja. Udah itu aja. Mungkin aku bakal bikin langsung aja Groot. Mana kamu? Groot. Bukan ini. Ya, ini dia. I'm Groot, yes. Dari film, aku lupa lagi nih. Ya Marvel kalau nggak salah ya. Oke. Kita tinggal nunggu aja nih, harusnya nggak lama kok. Ini sekaligus juga nanti bakal aku jelasin kok ini gimana, apa bedanya sih dari yang episode sebelumnya gitu ya. Oke, coba kita bikin tool force. Ini ada versi lebih tinggi daripada building station, tool station kalau nggak salah namanya. Tool station. Ini namanya tool force. Kalau nggak salah kita yang originalnya cuma kayak gini, sama ini juga kalau salah, bow juga ya. Nah, di sini ada tambahan item-item atau tool-tool yang lebih berat istilahnya, yang juga ngasih damage bisa lebih tinggi. Nah, yang paling tinggi damage-nya itu di material namanya menyulin ya. Menyulin itu yang paling kuat. Mana ya?
Ini obsidian ini udah lumayan 4. Nih kalau salah. Ini menyulin yang paling tinggi 8,7. Wow, ini sangat tinggi. Kalau misalkan kalian, ini ada yang cukup menandingi juga sih, magma slime sword blade. Tapi nggak sampai 8, di atas 8 ya. Tapi kalau misalkan kalian mainin modpack yang lain, yang kemungkinan ada material-material yang lain lagi, kalian ada kemungkinan bisa dapetin yang lebih tinggi lagi. Ada, tapi itu perlu kalian lihat lagi sih di materialnya kalau misalkan ada itu. Di bukunya maksudnya. Jadi, oke deh kalau gitu aku memutuskan untuk ya sudahlah, aku nggak jadi pakai yang ini. Ini yang heavy ya, heavy offense. Jadi dia bisa langsung yang ngasih damage tinggi, tapi dia sangat lambat ya. Tentu saja ya. Pakai berat dapatin makin lambat. Nah di sini sempat ada manualin dari legendary loot bag. Jadi aku bakal pakai aja di sini. Dan ini karena metal, jadi ini harusnya harus di smelt ya. Mana dia? Kalian harus ingat bahwa tingkat kontrak ini dia terdiri dari 2 jenis, yaitu yang bisa kita craft langsung atau kita harus smelt dia di smeltery. Jadi ya kalau misalkan mau butuh weapon yang kuat-kuat sih ya mau gak mau harus pakai smeltery nih kalau gitu. Oke, kita ini lambat juga sih nge-smeltnya. Mungkin kalian bingung nih manualin dapat dari mana sih kalau misalkan nggak dapat dari loot bag gitu. Manualin itu dapat dari ngekombinasiin mana? Nah, ini motor manualin bisa dapat dari ngekombinasiin update sama cobalt. Makin pening, intinya dua ini adalah material yang kalian bisa dapetin di nether. Kalau kalian main modpack yang bukan skyblock ya, yang biasa gitu. Nah, yang intinya bisa kalian dapetin ore-nya di nether, ada ore-nya nanti. Tapi di sini kalian bisa dapetin ini dari shipping juga. Jadi ya ujung-ujungnya ke ini high sudah pasti. Ya ada cobalt ore piece yang bisa dapetin dari shipping craft netherrack ya. Tapi persentasenya cuma 2% sih, makanya aku males banget nge-shippingnya. 2% minimal berapa kayak 7% gitu. 2% tuh kecil banget loh. Ini udah jadi. Kita oke, aku perlu bikin ininya dulu, cache-nya dulu ya. Kita perlu cache untuk ininya, blade-nya. Kita pakai yang ini aja ya. Yang kecilnya aja nggak apa-apa. Dan blade-nya bakal bakal hilang karena ya sudah dipakai buat cache-nya ya. Jadi cache-nya bakal nge-consume modalnya itu sayangnya ya. Oke, coba kita cek. Tapi ini juga downside-nya kalau misalkan kita pakai ini ya, pasti kita bakal butuh menyulin buat buat memperbaikinya lagi. Tapi nggak masalah sih, aku bilang menyulin juga sulit sih, tapi ini durability-nya cukup tinggi sih, sampai 1000. Dan neck-nya bakal ada sword yang lebih tinggi lagi kok, yang lebih kuat lagi. Jadi aku pikir ini nggak masalah lah kita pakai itu. Dan karena ini masih 15, kita butuh lebih banyak lagi quartz ya. Kalian ingat kita pakai quartz buat memperkuat sword kita. Kita bakal bikin quartz lebih banyak lagi. Nah, banjir itu inventoryku. Ini aku simpan dulu di sini. Kemudian kita coba taruh lagi. Kita yang quartz T2 ya. Ini cuma nambah 1 gini. Ya ini kira-kira cuma nambah 1. Oke, nggak masalah. Kita tambahin. Ini yang ketiga. Karena yang pertama itu cap, kedua chopper, ketiga choppers. Ya, kita naikin lagi ke chopper digabung-gabung. Ini bahasa Inggrisnya agak kacau. Kayaknya kalau dikasih ke guru bahasa Inggris kalian langsung pingsan dia lihatnya. Dan kita masuk ke chopper ya, paling tinggi. Ini kayaknya paling tinggi ya. Ya, udah maksimum cap. Udah nggak bisa lagi dipakai sayangnya.
apakah udah berakhir? Mungkin tidak. Coba kita cek diamond. Diamond seingatku bisa nambahin, yes ya. Dia bisa nambahin durability dan nambahin attack-nya juga. Nambah 1, tapi itu udah cukup buat ningkatin ke 20 attack damage. Dan kita udah bisa centang dia. Boom. Kita udah dapetin sword dengan daya attack 20. Dan percaya atau tidak, masih ada sword yang lebih kuat lagi daripada ini. Jadi kalian perlu lihat di episode-episode selanjutnya ya. Bakal ada yang damage lebih gila lagi. Oke, jadi sudah cukup kita nyelesain quest-questnya. Kita bakal masuk ke pokok bahasan kita yang paling utama, yaitu ini dia. Kalian melihat beberapa perubahan di sini. Ada 2 blok baru di sini. Crafting monitor sama processing pattern encoder. Jadi aku pernah bilang ya di episode kita tentang refine storage bahwa kayaknya ini cuma bisa buat crafting doang. Tapi rupanya aku salah. Dan aku bersyukur aku salah karena ternyata kita bisa juga untuk processing atau pakai mesin-mesin ini. Jadi intinya kita bikinnya bukan di sini, tapi di sini. Processing pattern encoder, coba kita lihat refine storage kita dulu. Refine storage, ini dia. Processing pattern encoder. Ini adalah pattern blok mesin yang digunakan untuk men-setting pattern kita untuk processing pattern. Jadi processing pattern itu ya intinya pattern yang digunakan oleh mesin nantinya ya. Digunakan untuk crafting pada blok mesin ya istilah gitu. Dan untuk regular ya kita cukup pakai pattern grid saja ini ya. Jadi intinya kita coba contohnya nih, kita punya ini nih smelter. Ini smelter atau furnace ya. Jadi ya aku bilang jadi furnace. Mungkin bakal ada furnace yang lebih kuat lagi. Coba. Oh ya ini nih. Ini furnace yang mungkin bakal aku pakai sih. Aku dari tadi kepikiran tuh pakai furnace yang lebih tapi lupa terus ya. Jadi nanti bakal aku setting lah di sini. Jadi intinya kita pakai ini dia aja dulu untuk sementara. Jadi kita bisa sini ada pattern. Kalian bisa ngeliat. Kita ambil glass aja deh yang paling gampang. Glass kita tahu dari sand yang dibakar ya. Jadi kita tinggal taruh di sini, kita bisa pakai GI, kita tadi misalnya nih glass ya. Kita pakai GI, kita ini aja, klik aja dan sudah masuk di sini. Kita ambil patternnya, kita masukin ke sini dan pastikan crafternya itu ngadep depan sini. Ini ngadep ke mesinnya. Ya, ngadep ke mesinnya. Yang artinya kalau misalkan kita nanti coba minta dia crafting glass misalnya, sandnya modal untuk glassnya gitu, bahan untuk glassnya bakal dikasih ke sini dan dikasih ke alloy smelternya. Alloy smelternya ngebakar dia jadi glass dan hasil gasnya bakal ditarik importer ke mesin. Jadi tinggal ditarik ke crafter aja udah masuk langsung ke mesin. Dan begitu juga untuk solderer. Ini solderer kita untuk bikin ya prosesornya. Ini baru ditarik di bawah ya. Nah, di bawah sini ditarik importer. Dan ada satu lagi di sini. Ini untuk nge-alloyingnya. Mana ini? Nih, yang sini. Alloyingnya, cuman belum ini baru perlu disambungin ya ke sistem tentu saja. Ini perlu disambung ke sistem. Kalau enggak dia nggak akan aktif. Jadi ini kalau mau aktif, ini perlu ditarik nih kabelnya ke sini. Jadi tapi belum ku atur, jadi nanti saja. Karena aku pengen ngatur sistemnya lebih lebih efisien lagi mungkin atau lebih besar ya sistemnya dengan mod mod tambahan dari refine storage ini atau mod pendukung mungkin ya, yaitu namanya itu Ribbon Storage. Ini dia. Jadi masalah utamanya adalah kita punya crafter yang kapasitasnya itu cuman 9 doang, 9 pattern doang yang bisa ditampung sama dia. Jadi kalau misalkan mau bikin craftingnya ini baru
Ini baru udah penuh semua nih gara-gara aku sempat coba untuk masukin semua resepi untuk apa solar panelnya, solar ribbonnya. Dan gini aja udah ngabisin inventory tuh, lihat tuh. Dari sini sampai sini 14. 14. Enggak ding. 15 bahkan 15 udah kepake 2 crafter, dan crafter pun juga nggak segampang itu resepinya. Butuh diamond, butuh mana crafter. Butuh diamond, butuh ini, dan bikinnya cukup boros. Jadi ada cara juga ini karena ini satu-satu ya. Jadi bakalan kalau mau dipercepat, kalau misalkan kalian ya masih anggap crafter ini lambat, karena ya mungkin kalau misalkan di mid game ini masih cepat aja ya. Tapi kalau misalkan di game yang mungkin kalian sudah disuruh untuk crafting ribuan bahkan jutaan item, crafter ini udah sampai kayak siput gitu, lambat banget. Jadi kita perlu mesin yang bisa nampung lebih banyak dan juga bisa processing lebih cepat juga. Jadi intinya crafting ini adalah multi block juga. Jadi kita butuh beberapa item dari sini. Resepnya juga ya nggak terlalu susah juga. Yang intinya kita bisa bikin kotak-kotak besar, isinya itu ya mirip crafter kayak gini tapi versi yang lebih besar gitu ya. Jadi sini ribbon tadi cuma ada 4 blok doang sih sayangnya. Emang kayak gini. Yaitu crafting frame, ada heat conductor, ada crafting CPU sama crafting storage ya. Jadi mungkin aku bakalan bikin yang bisa besar, cuman mungkin aku bikin 100 oke nggak ya? Bukan 100 ding. 5 kali 5 aku belum pikiran sih. Mungkin 5 kali 5 kali 6 ya. Karena aku pengen isinya agak ya besar juga sih. Isinya 5 kali 5 kali 6 aku bakal coba bikin. Jadi intinya kita butuh crafting frame, heat conductor, ini 4 perlu dipakai ya. Crafting CPU ini buat mempercepat, jadi makin banyak makin cepat. Sedangkan crafting storage ini makin banyak makin makin besar kapasitas pattern yang bisa ditaruh. Jadi mungkin daripada aku harus crafting manual, mungkin aku bakalan bikin patternnya aja. Tuh. Ini aku punya gak ya? Satu 1K kayaknya gak ada ya. Oke. Ini cuma sisa 5 sih. Kita pakai aja buat ini mungkin. Kita butuh construction core, tapi kayaknya nggak cukup sih itu. Ini tapi nggak masalah lah. Oke, crafting table kayaknya belum punya patternnya. Ya, oke. Ya kita bikin aja. Ini mungkin karena nih kalau aku lihat yang paling ribet ya dari antara yang lain. Untuk ini mungkin bisa nanti saja. Ini juga ya oke lah, aku bikin aja deh. Oke. Aku pikiran bakalan pakai kira-kira 18 masing-masing ya. Ini dua komponen utamanya yang bakal ditaruh di dalam. Sementara ini 2 yang bakal jadi pelapisnya atau yang ditaruh di luar nanti. Kita tinggal bikin aja, kita lihat apakah ada yang kurang. Gak ada, oke. Kita crafting aja. Dan ini, satu lagi ini crafting monitor. Kita bisa lihat apa sih yang dilakukan di sini ya. Jadi coba kita lihat gimana prosesnya. Jadi kalian bisa lihat dia lagi crafting 18 dan dia lagi proses ini, basic prosesornya. Yang merah ini berarti lagi diproses ya nih. Berarti di sini basic prosesor berarti. Dan udah pakai pit upgrade yang 4 aja udah masih lambat sih. Kalau mau yang kencang itu yang gitu, yang garisnya itu kayak ya apa ya, yang langsung sini sampai sini ujung gitu, langsung gitu. Tapi ya sayangnya nih masih lambat sih jatuhnya ya. Parah ini udah paling tinggi. Mungkin kita butuh lebih banyak modal, tapi ya nanti ya tapi mungkin ini nggak akan terlalu ini sih kepake di late game mungkin ya. Oke, mungkin sekaligus juga kita bikin yang nih.
Yang bikin lambat itu justru ininya, proses ini ya, soldernya. Jadi ini yang bikin lambat sih mungkin ya. Jadi bakalan perlu menunggu ini selesai sih. Oke, mungkin sekaligus juga kita butuh banyak ini. Ini masing-masing cuma satu lagi. Oke, mungkin aku jelasin aja. Ini nanti di dalam ini keluar. Si konduktor ini dia akan di sisi. Jadi mungkin kita butuh berapa? 3 kali di sisinya, maksudnya di depan sisi depan belakang atau kiri kanan gitu. Nah kan casingnya, cutting frame-nya nih aku lihat dia di sudut-sudutnya doang gitu. Jadi kalau misalkan kita butuh ini berarti kita mungkin butuh berapa ya? Mungkin perlu gue hitung dulu. 12 kali 4. 12 kali 4, 48. 48 tambah 18, kira-kira 66 ya. 66 basic processor, wow. Banyak juga. Ini lagi crafting apa ini? Construction core lagi siapin basic processor. Emang lambat banget sih. Sama lagi proses improve ya. Item crafting, item processing. Ya, ini yang bagian processing yang lambat. Kita bakal butuh 66 ini. Mana ya? Ini harusnya mungkin sama ini juga. Iya, ini harusnya mungkin aku agak okem sih biar kalian gak usah terlalu ini. Karena nih apa ya? Ini hati-hati ya, karena kayaknya di mod ini kita belum bisa untuk ya intinya gini, kita hasil crafting ya dia langsung ditaruh di storage masalahnya, nggak disimpan di mana dulu gitu. Jadi kita perlu nunggu dia crafting yang selesai dulu baru biar dia nggak ngepakein item yang ada di storage-nya ini. Karena nanti kita mau crafting ini malah kesedak sama crafting yang lambat itu, yang sebelumnya itu. Kita crafting sebelumnya terhambat. Nah, itu yang begitu. Itu yang bikin males. Oke, mungkin kita sedikit keep aja deh ya. Untuk crafting point-nya kita butuh berapa? Oke, ya semua hasil craftingnya sudah selesai. Jadi akhirnya aku udah bikin Pro Processor sampai 48, kemudian Basic Processor sampai 66. Karena ya itu kira-kira yang kita butuhkan. Coba kita tinggal crafting saja. Crafting ini konduktor. Semua bahannya sudah aku siapin di sini. Mudah-mudahan cukup sih ya. Dan juga cutting frame ya ini. Ini masih kurang apanya. Bentar ya. Ya satu tak aja sekalian. Ya, jadi langsung aja ke craft dia. Ya, kita 1 2 lagi. Tadi mana? Ini dia. Bukan ini. Crafting CPU. Jadi semua bahan sudah siap, tinggal kita bikin aja. Mungkin aku bakalan bikin dekat sini aja, di samping sini. Mungkin aku perlu platformnya gak ya? Oke lah, aku bikin dulu aja platformnya. Gak usah besar-besar sih, 5 kali 5 aja. 1 2. Ya. Gini. Ya kira-kira gitu. Kayak aku nggak ada sisa slab lagi sih. Nggak ada ya. Ya sudah. Kita bolongin satu nggak masalah. Oke. Jadi ini yang aku bilang ini di pojoknya, di tepi-tepinya maksudnya. Oke. Karena kita ini di bawahnya ya. Bukan di sini. Ya kita naikin 1 2 3 4. Loh, aku ya ini bakal ketakkan ini. Oke. Ini tingginya, nanti di dalamnya kayak gini ya. Ini disambungin lagi.
kayak gini ya. Ini buat hitnya, bentar. Ya pas, berarti udah bener ya hitungannya. Ini tadi di atas, di samping sini ya, kita susun lagi. Ini nanti mungkin di episode selanjutnya bakalan diperbesar kalau misalkan kiranya kurang, tapi harusnya ini sudah cukup besar sih sebenarnya. Oke, jadi ini terserah mau taruhnya di mana. Ini mungkin aku bakal taruh aja ya agak ngasal kayak gini. Nggak ngasal sih, berjejer kayak gini aja, berkelompok gitu. Sudah, tinggal kita tutup aja. Kita lihat udah jadi. Ya udah jadi, dan page-nya 18 ya, jadi banyak banget. Page-nya udah banyak juga, jadi mungkin kita udah nggak perlu lagi buat upgrade kali ya. Tapi mungkin yang di upgrade paling yang ini CPU-nya biar makin kenceng ini ya. Dan kita perlu sambungin dia ke sistem, karena kalau nggak dia nggak bisa bekerja lah. Aku butuh keyboardnya mana? 2 saja. Oke, kita coba sambungin. Ya, harusnya sudah sambung. Dan kita tinggal translate semua patternnya ke sini. Ini kalau misalkan benar harusnya sini udah ada. Ini dia. Bentar. Patternnya yang ini ya. Kalau panel belum masuk kah? Apa belum masuk ya? Bentar ya, aku coba taruh dulu di sini. Tinggal transfer aja semuanya. Udah masuk sistem belum? Ya, saya pada masuk sistem, cuman entah kenapa nggak mau masuk ya. Oke, sudah sambung. Kayaknya dia nggak bisa sambung ke saudaranya ya, harus sambung ke crafter kayaknya. Ini berarti jatuhnya bukan masuk ke sistem. Ini kenapa mereka ini bekerja, crafter ini, karena mereka nempel dengan sistem utamanya. Ya kan saudara ini lebih ke mesin ya, jadi mungkin nggak ke register dia masuknya. Oke lah kalau gitu. Ya sudah bekerja. Mungkin untuk progres untuk gimana seberapa cepatnya dia bakal kita lihat aja di episode selanjutnya. Karena belum ada yang perlu di-craft sih sebenarnya. Dan ini sudah bisa aku singkirin dulu. Biar, tapi ini oke, gini aja. Ini perlu ku ambil lagi. Dan kita butuh ini ya. Ini bakal aku pindahin biar, karena crafter ini udah nggak kita butuhkan lagi, karena ini sudah crafter sebenarnya harusnya nih. Jadi udah bisa langsung crafting. Kita tinggal simpen lagi di sini aja. Coba kita, ini kabelnya nggak usah, taruh di atas. Oke, bukan ini. Ya, kayak gini. Oh, ini karena matching modifier jadi dia hancur. Ya, sudah. Bukan ini, Pak. Oke. Dan kita perlu tarik dari bawah. Ke di drive-nya mungkin ya. Bisa kali. Oh, enggak, oke. Yap, udah. Tinggal kita sambungin aja. Mungkin jangan kayak gini. Mana takku? Atau mungkin sambungnya di bawah aja kali ya, biar nggak terlalu ini. Ya, kayak gini aja mungkin udah cukup. Ini pattern tadi aku kembalikan. Dan ya, sudah masuk semua. Ini crafter bakal aku pakai buat mesin-mesin aja. Karena cuman ini sih caranya, biar kayaknya nggak bisa untuk processing, cuman bisa buat crafting doang. Jadi ya untuk crafting sudah cepat, tinggal yang processingnya aja. Nah, processing kalau mau cepet ya satu-satunya cara adalah kita percepat mesinnya. Jadi craftingnya mungkin
nggak terlalu, ya kita bisa ngasih ini sih speed upgrade untuk crafter jadi masuknya lebih cepat, tapi itu juga tergantung dari mesinnya. Kalau mesinnya juga lambat ya percuma saja gitu ya. Em, jadi untuk storage reborn sudah selesai. Jadi ya kita lihatlah bagaimana performanya di episode-episode selanjutnya ya. Dan mungkin gitu saja sih untuk episode ini. Ada kemungkinan aku bakalan melakukan, aku kan bilang mau melakukan persiapan ya banyak-banyak. Jadi mungkin aku bakalan produksi massal garden close ini ya, lebih tepatnya banyak-banyak, dan semuanya itu bisa langsung dikumpulkan di satu tempat ya, nggak kayak gini yang terpisah-pisah kayak gini. Dan ya bikin kalian agak pusing mungkin, nggak teratur gitu. Jadi oh ya mungkin kita, karena ini masih ada berapa waktu lagi, aku pengen ngasih tahu kalian satu mod yang bukan mod sih, satu sebenarnya dia dari mod yang nanti akan kita bahas, tapi untuk saat ini aku pengen ambil aja satu item dari mod itu ya, yaitu crafter. Kita saat ini makainya yang dari Athletics, cuman dia hanya bisa untuk satu resepi doang kayak gini. Nah, untuk bisa sampai beberapa resepi kita bisa pakai crafter. Ini dia. This machine can handle up to 8 resepi. Bisa menangani sampai 8 resep ya. Jadi mereka bisa aku langsung kumpulin di satu tempat di sini, dan mereka langsung auto crafting jadi untuk kita. Jadi jadi intinya aku pengen istilahnya mereka dikumpulin aja di crafter ini, nggak usah dimasukin ke sistem. Baru nanti ketika mereka sudah selesai di craft, baru aku masukin aja ke sistemnya. Jadi cara crafting juga nggak sesusah itu. Ya aku lihat resepinya juga sangat mudah. Ini cuman bertumpuk-tumpuk aja, tapi nggak masalah karena bahannya sama semua. Dan untuk mesin prime juga sangat mudah, pakai lapis sama nugget. Mungkin aku bakal langsung aja bikin biar kalian langsung ngelihat gimana. Kita butuh source 6 dan crafting table 6. Mana? Bukan yang ini. Crafting table-nya mana? Nah, nih. Kemudian kita ambil crafter yang tier 1, bukan ini. 1. Kita tumpuk dia T2 dan tumpuk lagi T3. Dan kita lihat gimana UI-nya. Jadi misalnya nih aku pengen buat ini sering juga kalau mungkin kalian temuin. Jadi kalau misalkan ku mau nge-craft essence ini jadi premium yang paling tinggi premium kan. Ini nggak perlu aku istilahnya crafting manual atau pakai ini cuma nyampe ke Prudentium sayangnya ya. Jadi kita bisa langsung sampai ke premium cukup pakai crafter ini. Jadi coba kita bikin. Jadi kalian bisa lihat ada resepinya, ada sampai 8 di sini. Dan all in the are consumed, keep one item on every, ya intinya nggak usah ambil pusing deh. Coba tuh demonstrasikan aja langsung biar kalian ngelihat gimana bagusnya nih. Oke, jadi kan ada beberapa Prudentium di sini ya. Jadi dan ini juga udah aku kasih namanya tag upgrade. Jadi yang intinya dia bisa langsung ngambil satu tag item gitu langsung, nggak perlu ini. Coba kita taruh sini. Oh ya, ini butuh energi, aku lupa. Ya nggak apa-apa, untuk sementara aja aku taruh dulu. Ini bakal aku pindahin sih, gak akan ke ini juga. Ya mungkin bakal aku cut saat sementara ya. Oke, dia butuh energi. Terus kita tinggal ini bisa di GI kan kalau nggak salah. Ya, jadi kita bisa bikin dia eternal, kita keluarin dia di sini, atau kita bikin internal, kita masukin aja ke ke dalam sini. Oke, mana tadi resepnya? Bukan eternal, salah.
Ya, di sini. Jadi langsung ke craft dengan kecepatan yang cukup tinggi. Lihat. Bahkan ini bahkan masih slow loh speednya. Ini belum ku tingkatin, tapi kalau ku tingkatin pasti boros energi. Dan kita coba yang kedua. Di sini ada tempat yang kedua. Kita bisa taruh yang premium. Kita lagi, kita crafting lagi. Sangat cepat ya. Bahkan lebih cepat daripada ini ku kasih speed upgrade sih kayaknya. Oke, dan kita taruh premium misalnya. Kita eternal aja dah. Tapi masalahnya ya. Yang ini jadi intinya dia bisa hasilnya itu bisa dikeluarkan, tapi yang kiranya masih tinggal itu bakalan tetap di sini. Ya, sesuai dengan deskripsinya gitu ya. Jadi yang hasilnya dikeluarkan tapi sisanya bakalan tetap di sini. Jadi ya nanti mungkin bakal aku tunggu dulu sampai dia ngasih premium semuanya. Dan tenang aja kok, yang premium ini bisa ditransfer jadi yang lebih kecil lagi. Jadi nggak usah repot juga kalau misalkan aku butuh yang lebih kecil lagi, dan mengingat ini juga unlimited durability-nya, jadi ya suka-suka lah aku mau ngapain gitu. Jadi ini bakalan ku tunggu dulu sampai premiumnya ini 2 tak nih premiumnya, lumayan bisa dipakai buat macam-macam nanti. Jadi ini bakal ku ambil dulu semuanya sampai habis, ku tunggu dulu. Nanti ini bakal ku pakai buat essence-nya nih. Jadi biar semuanya ke crafting dan langsung ku masukin ke sistem nantinya ya. Jadi ya itu rencanaku, dan juga ini garden course bakal ku perbanyak, dan ini juga sama nih bakal ku bikin sistemnya berjejer supaya cepat dan tapi juga efisien ya. Jadi mungkin itu saja untuk episode kali ini. Mungkin prosesnya bakalan ku off cam aja biar kalian langsung ngeliat gimana prosesnya, biar ku jelasin aja di episodenya. Jadi kita udah bikin ini untuk auto crafting berbagai macam hal nantinya dengan kecepatan yang tinggi juga. Jadi kita ya mungkin akhiri aja untuk episode kali ini. Jadi terima kasih semuanya sudah menonton, dan kita akan bertemu lagi di episode yang selanjutnya. Dadah semuanya.